Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua limpahan rahmat, taufik hidayah serta kesehatan bagi kita semua dan waktu yang terpenting untuk bisa bersama-sama berkumpul pada malam hari ini atau pagi di waktu Indonesia di edisi terakhir acara rutin kita, yaitu edisi terakhir Sakinah Family Summer Workshop IMSA Series. Salawat dan salam juga tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada acara workshop kali ini kita yang terakhir yaitu dengan topik Baiti Jannati, Wonderful Family, bersama narasumber kita yang sudah mungkin pemirsa mengenal semua, yaitu Bapak Muhammad Iqbal beserta Ibu Kisma Fauzia atau Ibu Zizi. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Family Welfare IMSA Sister. Insya Allah formatnya adalah kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Iqbal dan Bu Zizi selama mungkin 45 menit atau 1 jam ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab, yaitu ayah bunda dan calon ayah bunda juga bisa mengirimkan pertanyaan yang pertama lewat Zoom chat, atau ada juga kita Facebook live chat serta YouTube nanti. Saya Muhammad Junaidi dan my other half Ana Herlina dari Northborough, Massachusetts akan memandu acara kita kali ini untuk 2 jam ke depan. So untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Ibu Zizi dan Bapak Iqbal untuk mulai presentasinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu moderator, semoga kita semua sehat-sehat saja. Kepada IMSA Sister, jamaah hari ini yang hadir, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah memberikan sebuah kenikmatan yang tiada duanya. Betapa banyak hari ini saudara kita harus diantar ke liang kubur karena hari ini adalah hari terakhirnya di dunia. Betapa banyak saudara kita harus diisolasi, harus cuci darah, gagal ginjal, kemoterapi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hari ini sebuah kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah, di mana waktu itu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Orang saling bunuh, minum arak, berzina. Tetapi hari ini peradaban itu berubah dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah membangun gedung yang tinggi, yang megah sepanjang hidupnya. Tetapi akhlaknya, ya, nama baiknya sampai sekarang cahayanya sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai di Amerika, sampai di Indonesia. Karena apa? Karena akhlaknya yang mulia. Sabda Nabi mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, membangun peradaban baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin sesi terakhir kami di IMSA Sister ini, ya, dengan topik Baiti Jannati, ya, rumahku surgaku, ya, yang mungkin menjadi sebuah harapan kita semua. Kami sendiri, saya dan istri belum tentu sempurna, belum tentu bisa menjadi contoh, karena kami pun masih belajar. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga itu, setelah berbagai kasus kami tangani di rumah konseling, kami memang mendapati bahwa memang rumahku surgaku ini perlu kita bangun dari fondasi awal. Apalagi di saat pandemi ini, ya, di saat orang menghadapi krisis, di saat situasi yang sulit, tentu saja rumah menjadi tempat kita berlindung. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
Di dalam kehidupan rumah tangga kita senantiasa diuji. Sama seperti kita bekerja. Sama seperti kita dalam kehidupan masyarakat. Ada konflik, ada masalah, ya. Ada emosi, ada marah, ada lelah, ada jenuh, ada capek, ada sakit, ada sehat. Dan itu semua kita lalui bersama. Rumah tangga itu bagi saya ibarat orang yang akan berlayar ke sebuah tujuan. Untuk itu, sebelum berlayar, agar penumpangnya sama visi, tentukanlah dulu rute yang akan dilalui. Buatlah analisa gelombang badai mana yang akan kita hajar, yang akan kita lewati. Ketika kita dalam menghadapi bahtera itu, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya Buya Hamka mengatakan, nahkoda yang baik itu, nahkoda yang hebat itu, bukan hanya nahkoda yang mengerti tentang kapal, tetapi nahkoda yang tahu bagaimana dalamnya lautan, bagaimana menghadapi gelombang, bagaimana menghadapi angin pasang. Jadi dalam hidup ini kita cenderung beranggapan bahwa materi adalah segala-galanya. Cenderung menganggapan dengan uang maka bahagia. Belum tentu. Ada banyak orang kaya raya tapi bisa bercerai. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kenapa rumahku surgaku ini menjadi tagline banyak dan kita sebagai umat Islam? Karena ternyata memang semua berawal dari rumah. Apalagi saat ini semuanya berada di rumah. Bagaimana mendidik? Sekarang kita baru menyadari bahwa mendidik itu tidak mudah. Para guru berjuang, sabar, membentuk anak-anak kita. Dan terkadang kita kurang menghargainya. Ya, untuk itu saya berpikir juga nanti di saat setelah COVID ini berlalu, insya Allah, kita semua akan menghargai jasa seorang guru. Bahwa mendidik itu penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Dan saat ini memang di rumah tangga tentu saja ada masalah. Tidak mungkin nggak ada keluarga tanpa masalah, termasuk saya dan istri. Pasti ada aja masalah. Apa masalah yang terjadi di rumah itu, kenapa menjadi rumah itu seperti neraka? Yang pertama adalah banyak di antara kita yang mencari suami yang sempurna. Banyak di antara kita yang mencari istri yang sempurna. Ya, makanya kalau ada orang datang ke klinik kami untuk konsultasi atau konseling, penyakitnya 4. Yang pertama, mereka mencoba menjadi Tuhan. Apa itu mencoba menjadi Tuhan? Ingin menentukan hasil. Padahal tugas manusia itu adalah berusaha, berdoa. Soal hasil itu keputusan Allah. Makanya hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sejak dulu berusaha mencari jodoh yang terbaik, gagal terus, dan akhirnya diberi yang sekarang, maka itu adalah pilihan Allah SWT. Itu adalah pilihan terbaik. Hari ini yang kita dapati ini pilihan yang terbaik, dipilihkan. Karena kita sudah berusaha, sudah berdoa, cari sana-sini, dikasih yang sekarang ini. Itu pilihan yang terbaik. Makanya saya mengatakan bahwa orang-orang yang datang mengalami gangguan psikologis itu karena kecewa, karena apa? Mereka mencoba mengambil wewenang Tuhan. Apa itu? Ingin menentukan hasil. Makanya ada orang yang marah, kenapa tidak diterima di sekolah A, marah kenapa tidak diterima lamarannya, pekerjaan, marah kenapa jodohnya tidak datang-datang, ditolak terus sama calon istri atau suaminya. Itu dia tidak berhak marah. Karena tugas manusia itu adalah berusaha, berdoa. Ya, tidak ada satu kejadian di muka bumi ini terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah SWT. Ya, ini penting ini. Jadi jangan mencoba menjadi Tuhan, nanti jadi pasien kami. Ya. Yang kedua adalah pasangan-pasangan yang tidak bersyukur. Kenapa suami saya kurang tinggi? Kenapa suami saya kurang kaya? Kenapa suami saya tidak ganteng? Ya karena dia tidak cakep, tapi suami nggak ganteng. Bercanda ya. Selalu mencari kelemahan, selalu mencari kekurangan. Ya. Ketika dia diuji dengan penyakit, dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau dari sekian banyak manusia juta aku yang engkau uji? Tapi ketika dia dulu dapat nikmat, dia tidak pernah bertanya, Tuhan dari sekian juta orang kenapa aku yang kau beri nikmat? Jadi kebanyakan di antara kita kenapa rumah tangga itu seperti neraka? Karena kita tidak bersyukur. Kita ingin suami yang sempurna. Kita ingin istri yang sempurna. Padahal kita pun tak sempurna. Dan memang tidak akan pernah ada. Mau kawin 10 kali pun, 50 kali pun, tidak akan pernah ada yang namanya suami sempurna itu. Tidak akan pernah ada yang namanya istri sempurna itu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.
Jadi orang-orang yang hari ini suka berantem, yang suka mencari-cari kelemahan pasangannya, itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Nanti kalau Allah cabut nikmat itu baru sadar. Begitu suaminya meninggal dunia baru nangis. Suamiku, kenapa engkau pergi? Engkau adalah orang yang terbaik, aku saksinya. Tapi begitu suaminya hidup, dimarah-marahin, dibentak-bentak, tidak diurus. Bukan begitu ibu-ibu. Bapak-bapak juga begitu. Begitu nanti istrinya meninggal baru meraung-raung. Merayau-rayau kalau bahasa Sumateranya itu. Istriku, engkaulah yang terbaik. Tapi kenapa begitu istrinya hidup dibentak-bentak, dipelototin, dimarahin. Ketika dia meninggal baru sadar. Jangan sampai kita begitu nanti pasangan kita meninggal dunia baru kita menyesal. Tidak ada lagi namanya kesempatan datang 2 kali. Bapak-bapak ingat, apa kata-kata antum semua kepada calon mertua ketika datang? Ini saya ulangi lagi nih. Ke rumah calon mertua. Bu, bawa martabak, cium tangan, malu-malu, ya sopan, pakai baju koko, ya kan? Apa katanya? Ingin dibahagiakan. Tapi kenapa setelah direstui, ya, diberkati, bahkan diresepsikan besar-besaran oleh mertuanya, tinggal istrinya meninggalkan pekerjaannya, berhenti kerja, pindah ke rumah sempit, dikontrakan. Tapi kenapa setelah mereka berkorban, anak mertua kita hina, kita rendahkan, kita bentak, bahkan ada yang berani memukulnya. Bukan begitu ibu-ibu? Sama bapak ibu juga. Mana dulu yang namanya solehah itu yang dulu ketemu calon mertua cium tangan, ketawa pun sampai ditutup mulutnya, ya kan? Keluar wanita solehah. Tapi kenapa begitu direstui, dinikahi, suaminya dibentak-bentak, bahkan ada yang berani melarang suaminya memberi uang kepada ibu kandungnya, melarang mertuanya datang ke rumahnya, memusuhi keluarga besarnya. Mana itu wanita solehah yang dulu itu? Biar adil ini. Jadi kita semua bersyukurlah atas karunia Allah ini. Ya. Kadang-kadang saya sedih karena ada kalau ada klien ke rumah kami, Allah ya, fisiknya sudah tidak cantik lagi, sudah keriput, jerawatan, segala macam. Tetapi masih saja menginginkan suami yang sempurna. Padahal dia pun sekilas sudah nggak sempurna. Berkacalah. Maka hari ini ada pasangan-pasangan yang sudah mulai marah melihat kelemahan istri atau suaminya, udah mau menyergap, udah mau menyerang dengan kata-kata yang tajam, stop dulu. Pergi ke toilet atau ke ruang rias. Duduk berkacalah. Jangan-jangan dosa kita, kelemahan kita lebih banyak dari suami kita atau istri kita. Cuman Allah masih menutupinya saja. Jadi bersyukurlah. Ya. Ini nikmat yang Allah. Ada banyak orang bertahun-tahun menikah, nggak punya keturunan, kita dikasih. Ada banyak orang bertahun-tahun lebih cantik dari kita, Bu. Lebih mulus, lebih bersih, lebih pintar. Sampai tua nggak dapat jodoh. Ada. Maka ibu-ibu kalau tidak sampai menikah, ibu jadi gasturi namanya. Ya, gadis tua Republik Indonesia. Tetapi ada yang datang tiba-tiba ganteng, punya pekerjaan, dibawa ke Amerika lagi gitu ya. Dilamarnya ibu, banyak yang lebih cantik di luar sana, Bu. Tetapi kenapa ibu yang dipilih? Pernahkah ibu bersyukur mengatakan itu kepada suami ibu? Suamiku, terima kasih engkau telah bersedia memilihku, meminangku. Banyak perempuan di luar sana lebih cantik dariku, lebih cerdas. Tapi kenapa aku yang engkau pilih? Suami-suami juga begitu. Banyak Pak lebih ganteng dari Bapak. Lebih pintar, lebih kaya mungkin, lebih soleh. Tetapi kenapa dia menerima lamaran Bapak? Mungkin banyak yang datang dulu. Kayak saya juga, banyak yang datang ke istri saya. Tapi kenapa saya yang diterima? Tapi itulah jodoh gitu loh. Semua kita syukuri. Semua kita syukuri. Ya, seandainya tidak ada yang datang kepada kita menerima lamaran kita, Pak. Banyak orang duitnya banyak, tapi nggak satu pun menerima lamarannya. Jadilah dia bujang lapuk. Nah, film P. Ramlee. Jadi ini semua, Masya Allah. Ya, kita sering sekali itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau ada hari ini kita sudah punya pekerjaan yang layak, mapan, sudah punya keturunan, masih saja mengeluh, nanti Allah marah. Saya khawatirnya begitu. Ini orang nggak bersyukur. Ini orang kufur nikmat. Tidak pernah sedekah, tidak pernah membantu orang lain. Ya. Dua hal. Yang pertama adalah orang-orang yang mencoba menjadi Tuhan, mengharapkan kesempurnaan dari manusia. Yang kedua adalah pasangan-pasangan yang tidak bersyukur.
Saya itu Masya Allah kalau mendengarkan kisah-kisah, ada orang suami istri kerja dua-duanya gajinya puluhan juta, baik. Ada aja permasalahan istri yang disalahin. Ada aja suami yang disalahin, yang dicari-cari kesalahannya, kelemahannya. Sementara ada orang di luar sana, Bu, yang dia menginginkan posisi kita, yang menginginkan di jabatan kita, yang menginginkan punya istri seperti kita, yang punya suami seperti kita. Tetapi mereka diuji dengan Allah, oleh Allah. Tapi kita diberi nikmat. Diberi nikmat. Ya. Makanya hari ini kalau ada yang masih berseteru dengan mertua, dengan ipar, meminta maaflah lebih dahulu. Karena itu semua nanti menjadi sarana kita mendapat sebuah ujian kehidupan ini. Selagi mertua kita hidup, makanya saya ada video kami viral sama istri saya ditanya, ya istri saya ditanya, nanti istri saya jelasin deh. Apa sih yang membuat istri itu istri itu bahagia? Yang pertama, didengarkan, dihargai. Bapak-bapak bayangkan ya, bapak-bapak besok-besok coba cuci piring ya. Ya. Kalau ada bapak-bapak yang ngeluh kenapa tangan suaminya, tangan istrinya tidak lembut, tidak halus, coba bapak-bapak besok cuci piring. Ya. Banyak suami-suami ini pengen dilayani seperti raja, seperti sultan. Makan diambilkan, semua dihidangkan, ya kan? Tapi dia lupa yang namanya raja itu menyediakan istana dan memberi dayang-dayang kepada permaisurinya. Nah, itu dia baru raja. Ini terkadang sudahlah rumah ngontrak, sempit, ya kan? Anak banyak, uang belanja pas-pasan, pengen dilayani seperti raja. Nah, itu namanya raja yang tidak memiliki tahta. Mungkin raja juga dia. Bantulah istri kita, bantu. Saya semenjak mencoba mencuci piring beberapa kali, akhirnya saya mengambil kesimpulan, sayangku, aku mungkin tidak bisa mencuci piring sebanyak ini, tetapi minimal kalau aku makan dan minum, aku cuci sendiri. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Apalagi saat pandemi, mencari asisten rumah tangga sangat susah, khawatir, COVID, segala macam. Minimum kalau kita makan para suami, cuci piring sendiri. Karena istri kita bukan pembantu. Bayangkan istri-istri, Masya Allah, dia mencuci baju, dia mencuci piring, memasak, itu fisik semua, Pak. Menyetrika, membersihkan rumah. Kita bekerja masih pakai otak, tapi istri kita pakai otak. Wajar akhirnya tumbuhnya ke samping. Karena dia mau makan makanan sisa anaknya, ini mubazir. Pas mau nyuci piring, ini mubazir, makan dulu. Ya, jangan bilang gemuk, nggak boleh, seger. Kalau gemuk itu body shaming ya. Seger ya, istri-istri kita yang seger itu kenapa? Ya karena itu. Dia bekerja fisik. Sampai berotot dia. Berat, bantu. Ya. Hargai dia. Kalau ingin membeli sesuatu, tanya dia, sayang. Ya. Mau nggak ini nggak? Kita mau beli mobil, mau warna apa? Walaupun udah dibeli. Basa-basi aja. Karena dalam kepemimpinan rumah tangga itu, istri dan suami itu ibarat pilot dan kopilot. Tidak mungkin tidak bisa pilot itu menyetir sendiri tanpa ada kopilot. Tapi kopilot juga tidak boleh mengambil alih pilot. Nah, ini harus tahu diri juga. Jangan mentang-mentang dikasih kursi kopilot, dia langsung menerbangkan sendiri tanpa izin, tidak boleh. Jadi musyawarah mufakat, itu senang sekali istri, Pak. Dihargai, ditanya, ibu kamu kira-kira perlunya apa ya? Aku kasih ya, aku kirim ya. Itu senang banget. Senang banget. Ya. Itu Masya Allah rumah tangga senyum terus suami istri itu, Masya Allah, bahagia, pelukan terus, ya setiap papasan senggolan terus, karena bahagia, gitu. Jadi tapi terkadang kita Masya Allah duit banyak, dihitung-hitung terus, setiap saat ngelihat ide, uang kita sudah sekian miliar, uang kita sudah ratusan juta, tetapi untuk diri sendiri pelit, untuk keluarga sendiri tirit, ya kedekut bahasa Melayunya itu. Ya, begitu kita meninggal dunia, itulah yang dipakai nanti anak cucu kita berantem dengan warisan itu. Lagi-lagi kebahagiaan itu terkadang ya. Ini saya kasih tahu nih kuncinya nih. Yang namanya rumah tangga bahagia itulah ketika masing-masing suami dan istri itu akhirnya menerima segala kelemahan pasangannya. Udah. Itulah bahagia itu. Selagi masih ada di antara kita yang masih menolak, masih marah, masih ngedumel, masih tidak berpuas hati dengan kelemahan pasangan kita, yakinlah kita tidak akan bisa bahagia 100%. Tapi bahagia itu dalam rumah tangga terjadi ketika kita akhirnya berdamai dengan kelemahan pasangan kita. Berdamai dengan mungkin dosa-dosa pasangan kita. Berdamai mungkin dengan aib-aib pasangan kita. Ini kadang-kadang ibu-ibu paling susah ini.
Kalau suaminya pernah buat salah 10 tahun lalu masih ingat dia. Tanggalnya jam berapa masih ingat. Ya. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu dilupakan aja karena banyak urusan yang lain. Tapi kalau ibu itu Masya Allah, ini pengalaman saya nanganin kasus ya. Kalau ada suaminya cuman chat-chat sama apa namanya teman SMA-nya ya kan, ada istrinya di samping diabaikan, itu ingat dia dulu papa ya kan selingkuh katanya. Padahal itu cuma menjaga silaturahim. Udah langsung tuduhan segala macam, difitnah, posesif, kemana hari ini Sherlock, setiap hari Sherlock ya kan. Oh, kemudian ditakut-takutin ya kan. Ini ngeri nih. Akhirnya apa? Tidak nyaman. Bagaimana mau rumah itu jadi surga kalau ada yang ketakutan di rumah itu? Makanya saya ada kasus, saya pernah saya ceritakan mungkin di acara ini. Ada satu hari klien saya itu dia minta berhenti kerja. Dia konsultasi. Tolonglah Pak, saya kerja di salah satu perusahaan negara, BUMN. Kenapa dia suruh berhenti? Saya bilang. Kenapa mau berhenti? Karena saya setiap akhir tahun itu, selesai proyek, saya harus mengantar uang-uang panas, uang-uang suap kepada pejabat-pejabat. Satu hari saya disuruh ngantar uang. Ini berdus-dus uang ini Pak. Berhenti di mall. Takut ada OTT, pindah lagi ke pinggir jalan, takut lagi. Berhenti di restoran, takut lagi. Ketakutan saya seharian Pak, cemas sampai berkeringat dingin, gemetaran. Karena ketakutan itu saking takutnya, masuk saya ke kantor penegak hukum Pak. Kantor penegak hukum. Dan uang itu saya serahkan di halaman parkir kantor penegak hukum itu. Ternyata orang takut itu semakin mudah, semakin pintar otaknya berbohong. Nah, ibu-ibu yang suka nakut-nakutin suaminya, semakin pintarlah suaminya berbohong nanti, ngakalin. Bukan begitu Bapak-bapak, ngapusi ya. Bapak-bapak juga gitu, yang suka ngaudit-ngaudit ya kan, yang suka nakut-nakutin, nah itu cepat mudah suaminya, istrinya akhirnya akan pintar membohonginya. Jadi tidak boleh dalam rumah tangga itu ada yang takut. Bagaimana mungkin rumah tangga akan surga kalau rumah itu ada orang yang ditakut-takuti, diancam. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah. Dan yang ketiga, kenapa banyak orang pasangan itu menjadi klien kami adalah orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain, yang susah menjadi pemaaf. Padahal dalam hidup ini ya sebenarnya tidak ada masalah yang besar, nggak ada itu, bohong itu. Masalah itu kecil semua. Cuma hati dan pikiran kita yang sempit. Itu. Ya. Makanya saya selalu mencontohkan air botol, air gelas gini, selalu saya contohkan ini. Ini aqua ini saya saya kasih 1 sendok garam. Kira-kira asin nggak airnya Bu? Asin, karena wadahnya cuma botol. Tapi 1 sendok garam saya lempar ke Danau Toba. Kira-kira asin nggak Danau Tobanya? Tidak mungkin asin. Kenapa? Karena wadahnya luas. Jadi dalam hidup ini bukan masalahnya yang besar. Hati dan pikiran kita yang sempit. Maka ibu-ibu yang hari ini merasa menjadi orang terzolimi di dunia ini, itu bukan masalah yang besar. Itu pikiran ibu yang sempit. Karena ibu menjadi gelas, menjadi botol. Tapi jadilah danau yang luas, hati seluas samudra. Ya. Kalau hati kita seluas samudra, Masya Allah, seburuk apapun kata-kata tajam dari mertua kita, seburuk apapun kata-kata tajam dari suami kita, itu semuanya hamba. Senyum, dihadapi dengan senyuman. Ya, ini penting. Ya, lagi-lagi kuncinya tadi, kalau mau bahagia, terimalah segala kekurangan pasangan kita dengan ikhlas. Kenapa keterima? Karena kita pun tak sempurna. Apa yang mau kita banggakan di dalam hidup ini? Makanya tema-tema di dalam pernikahan itu selalu bicaranya self-worth. Harga diri. Siapa yang paling hebat? Siapa yang lebih hebat? Makanya saya kalau menyelesaikan konflik rumah tangga yang satu alumni IPB, satu alumni UI, udah pusing kepala saya. Pusing. Karena dua-duanya egonya minta ampun. Ego. Tapi kalau orang nggak sekolah mudah sekali menamaikan suruh istighfar ya, suruh sholat 2 rakaat itu cepat selesai. Tapi lagi-lagi tema-tema konflik dalam rumah tangga itu adalah tema-tema ego, merasa diri paling hebat, merasa tidak dihargai, harga diri. Ya, ini penting. Jadi jadilah pemaaf. Kenapa? Karena kita pun nanti masuk surga, jangan-jangan bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun nanti di akhirat itu minta ampun, minta maaf. Dimasukkan surga karena dimaafkan. Kenapa kita sebagai manusia tidak mau memaafkan manusia yang lain? Karena kita padahal sama-sama kita akan jadi cacing tanah, akan kembali, akan jadi mayat. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Jadi kalau ada hari ini pasangan yang masih tidak mau memaafkan pasangannya, masih menyimpan dendam, masih menyakiti, saling menyakiti, Masya Allah. Bagaimana mungkin
dia akan menyentuh surga atau rumahnya menjadi surga. Jangan-jangan rumahnya menjadi api neraka. Jangan-jangan nanti begitu di akhirat dihidupkan kembali sangkakala bangun, bertemu suami istri, istriku kata suaminya. Kata istrinya karena sering dimarahin di dunia, sering dipukul, sering dibentak, mohon maaf ya saya nggak kenal. Bagaimana mungkin nanti di akhirat akan berkumpul kalau di dunia saja sudah seperti api neraka. Nanti dikejar suaminya, istrinya mengejar suaminya. Suamiku, maaf ya siapa ya, saya nggak kenal. Karena di dunia suaminya sering dimarahin. Ini kisahnya, ini adalah gambaran rasional logika real yang kita gambarkan. Bagaimana mungkin kita akan bertemu di surga kalau di dunia saja kehidupan kita sudah kayak api neraka gitu. Sudah saling menyakiti, saling menghina, saling merendahkan, saling memfitnah, saling menjelek-jelekan di hadapan anak. Bagaimana mungkin anak akan menghormati kita kalau kita sendiri pun tidak bisa menjaga harga diri di hadapan anak kita. Makanya Bapak Ibu pesan saya, please jangan berantem di hadapan anak. Jangan saling menyakiti di hadapan anak. Bangunlah citra diri, bangunlah pencitraan. Karena anak-anak saya udah banyak kasus, puluhan ratusan kasus saya tangani. Anak-anak yang orang tuanya tidak harmonis, itu liar, nggak bisa diatur. Ya. Nggak bisa Kenapa begitu ayahnya marah? Hei kamu, jangan pacaran. Alah papa aja. Suka berantem sama mama, nggak menghormati perempuan, bagaimana? Ini udah susah. Jadi yang jadi tantangan bagi kita. Ya. Yang tiga tadi. Dan yang keempat, ya, kenapa rumah tangga itu konflik? Karena akhlak. Akhlak. Ini kita harus tiru akhlak. Ya. Luar biasa bagaimana, apa akhlak itu? Akhlak itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak. Ada orang menyakiti kita. Ya, kita balas dengan kebaikan. Ada tetangga yang bermuka masam, kita kirimkan hadiah, kirim bunga, kirim kue. Ya. Ada adik ipar yang benci sama kita, kasih hadiah. Itulah akhlak. Bukan orang yang membalas kata-kata tajam dengan kata-kata tajam. Makanya saya sedih banyak orang yang sholat, banyak. Yang hafal Quran banyak. Ya, yang tilawah qiyamul lail nangis-nangis di tengah malam banyak. Tapi kenapa dengan saudara kandung aja nggak bisa akur? Kenapa dengan dirinya sendiri pun tidak bisa selesai masalah? Kenapa tidak bersyukur? Karena selama ini banyak di antara kita masih membaca bacaan sholat, masih membaca Al-Quran, belum mengamalkan sholat dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak Rasulullah yang perlu dicontoh? Pertama, Rasulullah itu lelaki yang setia, Pak. Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, tidak menikah lagi sebelum istrinya meninggal. Wow, ibu-ibu senang ini topik ini. Wah, betul itu Pak. Jadi jangan cerita poligaminya aja, tetapi Rasulullah seorang yang setia. Siti Khadijah waktu itu ketika menikah usia 40 tahun. Rasulullah SAW menikah di usia 25 tahun. Maharnya puluhan ekor unta. Ya, kalau Indonesia maharnya apa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Makanya sekarang kan dilema juga. Waktu saya tinggal di Malaysia dulu kan rame isunya banyak, orang nggak jadi nikah tuh gara-gara mahal tinggi. Ya. Tetapi masalahnya kalau dimurahkan, laki-laki ini anggap enteng. Nah itu masalahnya. Modal 2 juta aja bisa kawin kok lagi ya. Udah, akhirnya dengan mudahnya dia menceraikan. Ya, terjadi dilema ya, nanti dicari jalan tengah lah. Karena kenapa Islam itu hadir? Islam hadir itu menghargai perempuan. Nggak boleh menikah itu tanpa mahar. Itu sebagai wujud penghargaan Islam terhadap perempuan. Wanita itu dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dihormati. Bukan dijadikan pembantu. Nah, itu masalahnya. Makanya lagi-lagi akhlak ini saya pun masih belum tentu baik juga. Pasti ada saja salah saya sebagai manusia. Tetapi belajarlah, cobalah. Ya, saya mencoba sekarang setiap ada orang yang WA, ya Pak mohon maaf bantuan, pinjaman segala macam, saya berusaha memberinya walaupun tidak sesuai dengan yang diminta. Tetapi bagi saya, setiap orang yang datang itu tidak mungkin dia datang dengan tiba-tiba. Bagi saya itu adalah cara Allah memberikan ladang pahala bagi saya. Maka saya tidak berani menolak mengatakan tidak. Saya berusaha. Saya udah coba nih, bisa. Ya, ada yang ngutang sama saya coba ikhlasin. Wah, latihan ini, latihan. Saya SMS, saya insya Allah ikhlaskan. Itu leganya luar biasa. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah kita pun dimudahkan. Ya. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, ya saya kalau ada sebagai dekan ini Pak, di kampus, ada mahasiswa 14 semester nggak lulus-lulus. Datang ke ruangan dekan, tok, Pak Iqbal, Pak Dekan.
Saya langsung, wow, ladang pahalaku datang. Saya nggak marah. Kenapa? Kalau dia berubah, sukses karena sentuhan dan bimbingan saya, mengalir pahalanya sampai saya mati, Pak. Maka hari ini kita yang memiliki istri yang masih belum baik, suami yang masih belum baik, anak yang masih belum baik, senyumlah, hadapilah. Ini adalah ladang pahala kita. Jangan dibiarkan. Kalau ada orang tua kita sudah mulai pikun, sudah mulai tidak bisa hidupnya lurus lagi, itu adalah ladang pahala. Jangan dikirim ke panti jompo. Itu ladang pahala kita. Karena surga itu ada di bawah kaki ibu kita. Jadi ini harus merubah paradigma, ini susah memang. Ini yang dicontohkan Imam Hasan al-Bisri di Irak itu. Kisahnya selalu saya ceritakan. Satu hari dia bertetangga sama Yahudi. Sudah lama nggak keluar kamar karena sakit, didatangi sama Yahudi ini. Al-Bisri mana di kamar, dia tanya. Al-Bisri ternyata ada air menetes di dinding kamarnya. Al-Bisri ini apa? Ini air tetesan dari rumah tetanggaku. Berapa lama kau tahankan ini? 20 tahun. Kenapa kau tak beritahu? Itu rumahku. Aku takut engkau tersinggung. Saksikan Al-Bisri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak. Jadi akhlak ini susah memang secara prakteknya ya. Saya pun kalau ada orang membenci saya, ya Allah susah banget memaafkan. Tapi memang harus latihan gitu loh. Kalau ingin Bapak Ibu punya anak pemaaf, tunjukkanlah menjadi pemaaf di hadapannya. Kalau ingin anak ibu lemah lembut, tunjukkan bagaimana lemah lembut itu. Ini jangan kamu harus lemah lembut, tapi sebagai melotot nggak bisa. Karena pendidikan itu adalah keteladanan. Nampak itu insya Allah kalau Bapak Ibu amalkan, insya Allah rumah kita menjadi surga bagi kita semua. Demikian dari saya, insya Allah istri saya melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya di USA. Tentang masalah Baiti Jannati ini sebenarnya agak mengawang-awang juga membahas ya. Soalnya menurut hadis qudsi ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dari hadis qudsi ini, Allah memberikan gambaran bahwa surga itu nggak bisa dibayangin, gitu. Surga itu nggak bisa dibayangkan dengan mata, nggak bisa dibayangkan seperti apa, karena out of this world, gitu ya. Tapi kita berharap supaya kita bisa menciptakan surga di dalam rumah gitu, heaven on earth gitu. Setidaknya secuil tester surga lah di dalam rumah kita supaya kita bisa merasakan kenyamanan. Nah ini kan mengawang banget ya, tapi setidaknya dari berapa banyaknya gambaran Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran tentang indahnya surga, setidaknya kita bisa juga mengadaptasinya di dalam rumah tangga kita. Sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, itu digambarkan bahwasanya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu di dalam surga itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Gitu. Kalau orang di dalam surga berarti berseri-seri wajahnya gitu. Kalau gitu, kalau pengen menciptakan surga di dalam rumah, ya berarti kita harus lebih banyak tersenyum dibandingkan cemberut. Kita harus lebih banyak wajahnya menyamankan dibandingkan malah membuat orang jadi risau, ya kan? Coba deh kita muhasabah. Kita lebih sering senyum apa lebih sering cemberut dalam rumah? Kita lebih sering ngomel atau lebih sering memotivasi kepada anak-anak? Kita lebih sering mengademkan atau malah ngomporin? Kalau memang pengen rumah menjadi surga, ya kita contoh aja penghuni surga. Apa? Wajahnya lebih banyak tersenyum. Hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun itu bukan hanya kepada saudara muslim kita yang ada di luar rumah gitu. Bukan hanya kepada tetangga, tapi yang paling utama adalah kepada pasangan maupun anak-anak kita maupun pada orang tua kita gitu. Ini banyak banget di antara kita merasa bahwasanya kita kan harus peduli sama tetangga, kita kan harus ramah sama teman-teman pengajian, sama sesama orang tua murid di sekolahan misalnya. Tapi kita seringkali lupa bahwasanya yang paling dekat dengan kita justru yang harusnya lebih banyak melihat kita tersenyum gitu dibandingkan orang lain. Kita begitu ramahnya ketemu teman pengajian, tapi sama anak sendiri galaknya minta ampun ya. Makanya seringkali anak-anak bikin ulah ketika ada tamu di rumah, ya kan? Misalnya ada tamu datang, tuh anak-anak berulah,
mereka bertingkah macam-macam, apalagi yang masih kecil-kecil ya. Mereka bikin tantrum lah atau apa, ngerengek-rengek, minta permen dan lain sebagainya. Karena mereka ngerasa, wah mumpung nih ada tamu, sehingga ibu kita nggak bakal galak gitu. Akhirnya dia mencari kesempatan. Makanya lebih banyak tersenyum, lebih banyak berseri-seri dibandingkan cemberut dan memasang muka galak. Ya, ingat kita kan pengen mencontoh penghuni surga gitu. Setidaknya dari sekarang lah kita berlatih untuk berseri-seri gitu. Ya, kemudian digambarkan di dalam surah Al-Hijr, di dalam surga itu nggak ada permusuhan, nggak ada perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka itu rukun dan damai bagaikan saudara-saudara kandung. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, atau letih. Nah, di dalam rumah kita lebih banyak berantemnya atau lebih banyak damainya. Gitu. Saya banyak sekali menerima konseling suami istri ya, yang dimana para suami itu seringkali mengeluh ketika mereka baru pulang dari kerja, belum apa-apa udah dibombardir dengan omelan istri. Mungkin tujuan istri adalah misalnya supaya si suami pulang lebih awal, atau misalnya ketika pulang itu HP-nya ditaruh gitulah ya, dipeluk kayak istrinya, atau anak-anaknya diajak main kayak gitu, atau dibantu istrinya karena memang di rumah nggak ada ART gitu. Tapi cara mengekspresikannya adalah dengan kemarahan. Akhirnya si suami malah merasa nggak nyaman. Gitu. Ini kan jadinya makin berjauhan gitu. Hidup satu atap tapi malah seperti musuh gitu kan. Saya banyak sekali mendapati para istri yang mengeluh bahwasanya, kenapa ya Mbak, saya kok lebih merasa nyaman ketika suami lagi nggak ada di rumah gitu. Kok saya lebih ngerasa plong gitu ketika berjauhan gitu. Ini kan tanda bahwasanya rumah tangga itu tidak ada sakinah. Sebagaimana kalau kita berharap di dalam rumah tangga itu kan ada sakinah, mawaddah, dan rahmah gitu kan. Nah, sakinah itu adalah setidaknya kondisi yang paling basic lah ketika dalam berumah tangga, yaitu apa, ngerasa setidaknya nyaman, nggak ngerasa diserang, nggak ngerasa bermusuhan gitu. Nah, makanya kita muhasabah lagi nih, di dalam rumah kita lebih sering ngambek-ngambekan sama suami dan istri, ataukah kita lebih sering berangkulan, kita lebih sering bermesraan, ataukah komunikasinya yang saling suportif ya. Nah, kemudian penduduk surga juga tidak pernah melakukan perkataan dusta, omong kosong, apalagi yang bersifat dosa. Dalam surah Al-Waqiah ayat 25-26. Itu seluruh yang keluar dari lisan mereka hanyalah perkataan kedamaian dan kebaikan. Memang salah satu karakteristik keluarga yang disfungsional, keluarga yang toksik itu adalah adanya rahasia-rahasia, kebohongan, dan penyangkalan-penyangkalan. Gitu. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu sering adanya kebohongan-kebohongan gitu, atau rahasia-rahasia gitu ya, nggak ada keterbukaan, nggak ada transparansi, nah itu bisa menjadi celah untuk rumah tangga itu akhirnya jadinya makin berjauhan ya, dan akhirnya hancur gitu. Jadi sebagaimana tadi di dalam surah Al-Waqiah, ingat bahwasanya tidak ada dusta di antara kita, kayak judul lagu ya. Jadi kepada pasangan kita harus jujur, terbuka gitu. Kecuali hal-hal yang sifatnya hubungannya dengan orang tua kita ya. Misalnya nih ya, misalnya orang tua kita ngomentarin sesuatu tentang pilihan pasangan kita, entah itu pilihan tentang makanan lah, atau pilihan tentang pakaian lah, atau misalnya pilihan tentang perilaku gitu kan. Nah, supaya mencegah supaya orang tua kita dengan pasangan kita ini nggak renggang hubungannya, makanya kita menahan diri dari langsung mengekspresikannya kepada pasangan kita. Jadi nggak usah diomongin tuh ke pasangan kita bahwasanya orang tua kita ngomentarin hal-hal yang negatif tentang dia gitu. Karena kalau kita sampaikan, ngerasa bahwasanya lu kan kita harus transparan gitu, tapi justru itu malah membuat celah permusuhan gitu. Jadi sampaikan yang enak-enak aja gitu. Kalau perlu justru sampaikan sedikit-sedikit hal yang kayaknya nggak yang fakta-fakta banget, tapi itu justru malah mendekatkan. Contohnya apa? Misalnya suami kita nanya ke kita gitu, emang mama nggak pernah ngomongin hal-hal yang
negatif ya tentang saya gitu. Terus kita bilang, oh enggak kok gitu. Ya adalah beberapa, tapi ya nggak banyak-banyak amat, padahal banyak gitu. Untuk menjaga supaya hubungan antara orang tua kita dengan pasangan kita tidak renggang gitu. Jadi kalau kebohongan yang seperti ini diperbolehkan untuk menjaga silaturahim gitu ya. Intinya itu, kalau misalnya kebohongan itu dilakukan untuk menjaga tidak adanya perpecahan, itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya kebohongan-kebohongan itu adalah untuk menutupi kebusukan, misalnya kita menutupi dari pasangan kita bahwa kita belanja lebih banyak dari yang seharusnya, atau kita minjem kepada pinjaman online. Ini banyak loh, kami mendapati kasus-kasus rumah tangga yang hancur karena si istri atau si suami meminjam uang ke pinjaman online tanpa memberitahu pasangannya. Tahu-tahu tagihan jutaan gitu kan, puluhan juta bahkan, atau debt collector tiba-tiba datang meneror ke rumah gitu kan. Ini akhirnya jadinya malah membuat kondisi rumah tangga jadi runyam. Nah, kemudian dari karakteristik penghuni surga ini kita jadi bisa menyimpulkan kan bahwasanya di dalam rumah tangga yang surgawi itu, yang heaven on earth itu berarti tiap penghuninya itu saling menyamankan. Kemudian tiap orang di dalam rumah tangga itu semuanya saling suportif.